Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok tiga ini mempresentasikan apa yang sudah kami kerjakan. Untuk materi dan kegiatan yang kami lakukan di sini, kami menggunakan versi test dan heuristic evaluation. Ada aplikasi signal sama digital nasional. Untuk anggota kelompok kami sendiri itu terdiri dari lima orang, yaitu Alia Irzana Matani, Kayla Balkis, Perkuri, Latifah Asrinisi, Muhammad Azam, dan Teguh Muhammad Azam. Untuk penjelasan terkait aplikasi ini sendiri akan dijelaskan oleh Alia Irzan Ramadhani. Mungkin Alia silakan. Bagaimana saya akan menjelaskan aplikasi sinyal. Aplikasi pelayanan pengesahan STNK tahunan, pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan pembayaran lalu lintas jalan. Aplikasi ini sendiri secara digital merupakan pangkalan data atau database pangkalan data induk kependudukan yang ada pada Dirjen Dukcapil Informasi Pajak Kendaraan Bermotor yang dikelola oleh tiap-tiap Bapenda provinsi. Di aplikasi ini terdiri dari beberapa tab utama, yaitu ada tab beranda, transaksi, pengaduan, dan profil. Dalam aplikasi tersebut terdapat beberapa KP, pengurusan SNK, dan EKD. Di aplikasi tersebut juga terdapat file informasi seperti cara melakukan transaksi, informasi letak sampai terdekat, dan lain sebagainya. Berikut saya akan menjelaskan tentang tampilan aplikasi sinyal yang melanggar prinsip dari Norman 7 Design Principle. Yang pertama adalah melakukan tahap 5 second test. Di tahap 5 second test sendiri saya melihat ada kemudian halaman ini digunakan sebagai tampilan pembuka logo Samsat. Pada halaman ini hanya bisa melihat tampilan awal dan tampilan logo. Berikut adalah heuristic evaluation. Yang melanggar heuristic evaluation dengan prinsip Norman 7 Design Principle itu ada di nomor 4, yaitu mapping. Aspek yang bermasalahnya itu adalah peletakan logo aplikasi sinyal. Solusinya adalah memindahkan logo ke tengah halamannya. Alasannya karena agar terlihat lebih rapi dan estetika peletakan gambar. Selanjutnya, itu informasi awal. Untuk 5 second test mengenai aplikasi sinyal seperti database, legalitas, dan keamanan aplikasi sinyal. Kemudian terdapat menu untuk menuju ke beranda serta daftar akun jika belum mempunyai akun. Halaman ini digunakan untuk memberikan informasi awal kepada user seperti informasi daftar sinyal, memberikan informasi servis, informasi keamanan, dan informasi legalitas. Kemudian halaman ini bisa digunakan untuk menuju halaman beranda dan daftar akun. Pada halaman ini bisa digunakan untuk melakukan daftar akun dan dapat melakukan menggali informasi mengenai tampilan awal sinyal. Untuk heuristic evaluation itu yang melanggar prinsip dan norma 7 design principle itu ada pada nomor 2, yaitu simple task structure. Aspek yang bermasalah itu adalah tampilan informasi yang sama, yaitu antara terjamin aman dan legalitasnya. Solusinya adalah menghilangkan slide legalitas. Alasannya karena menu informasi itu sama seperti menu informasi terjamin aman. Jadi informasi terlihat lebih rangkum dan tepat. Selanjutnya adalah memindahkan menu lanjut ke beranda dan mendaftar di sini ke slide informasi terjamin aman. Oke, mungkin untuk slide berikutnya akan saya sampaikan. Oke, bisa next untuk slide ke-6. Ini untuk slide ke-6 ada halaman utama. Di mana pada halaman utama ini untuk bagian 5 second testnya kita dapat melihat beberapa menu yang tersedia, yakni ada menu layanan digital, menu tambahan nomor kendaraan, menu untuk pusat informasi sekitar Samsat, serta untuk menu untuk mendapatkan informasi. Nah, untuk heuristic evaluation sendiri, bagian yang melanggarnya adalah user reward and user knowledge. Nah, itu alasannya karena pada menu pengaturan ini posisinya ambigu. Dalam artian ambigu, sini tidak tertera pengaturan dimaksud pengaturan penggunaan aplikasi atau pengaturan seputar website itu sendiri. Nah, untuk solusinya sendiri itu diharapkan nanti sebagai perancang dapat membuat khusus untuk pengaturan ini lebih detail. Maksudnya kalau memang ditujukan untuk pengguna, ya pengaturan pengguna. Kalau ditujukan untuk Samsat, ya pengaturan Samsat gitu. Oke, saya next. Nah, saya untuk pada halaman login dan pendaftaran. Untuk fasilitas sendiri kita dapat melihat ada beberapa menu yang tersedia. Ini ada menu untuk memasukkan menu daftar, kemudian ada menu untuk laman login dan pendaftaran, dan terakhir itu ada menu untuk login dan daftar. Nah, untuk heuristic evaluation sendiri itu juga melanggar aturan pertama, yakni user reward and user knowledge. Nah, itu untuk alasannya sendiri
pada bagian centang birunya atau saya menerima saya menerima eh, maaf, maksudnya pada bagian centang biru yakni pada bagian saya telah menyetujui ketentuan dan kebijakan privasi. Nah, di situ tidak dicantumkan, maksudnya ketentuan kebijakan privasi apa yang harus pengguna ketahui. Nah, jadi untuk solusinya sendiri, yakni pada halaman tersebut, yakni halaman login dan pendaftaran, harusnya dibuat sebuah menu untuk yang menyediakan ketentuan dan kebijakan privasi supaya user tahu apa yang harus uh, dijalankan oleh mereka nantinya. Oke, next. Nah, berikutnya ada bagian verifikasi ektp. Untuk verifikasi sendiri kita bisa melihat bahwasannya di sini terdapat menu informasi verifikasi ektp, kemudian menu untuk memberitahu user untuk verifikasi ektp. Dan untuk heuristic evaluation sendiri yang melanggar itu dalam design for error. Nah, karena di sini ketika kita mengakses untuk Face ID-nya itu sulit untuk terdeteksi wajah dari user. Untuk solusi sendiri, kita akan menggunakan verifikasi nomor HP dan email. Oke, next. Nah, kemudian poin ke-6 itu ada verifikasi email. Untuk poin verifikasi email ini sendiri, pada web second testnya kita bisa melihat di sini terdapat menu untuk cek verifikasi email dan pemberitahuan email verifikasi yang sudah terkirim yang masuk ke email kita. Untuk heuristic evaluation sendiri, di sini yang melanggar itu bagian standar base-nya. Mengapa? Karena pada tampilan verifikasi emailnya untuk tampilan emailnya itu terlalu besar dan itu cukup mengganggu tidak sesuai standar aplikasi pada umumnya. Nah, untuk solusinya sendiri itu diharapkan nanti pada perancang untuk dapat mengecilkan tampilan verifikasi agar user tidak terganggu dalam penggunaan aplikasi ini. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Iva. Terima kasih. Pada halaman profil, yang terdapat di situ adalah foto user atau pengguna, yaitu tempat mengatur profil seperti ubah profil, ubah kata sandi, serta informasi seperti syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi. Kemudian di bawah juga tersedia tombol untuk keluar dari akun. Yang mengganggu di situ adalah tentang heuristic evaluation, di mana yang melanggarnya adalah visibility, karena tampilan menjadi agak penuh dan sebaiknya diganti menjadi simbol. Next. Syarat dan ketentuan. Terdapat di situ hanya terdapat kalimat dan fungsi halaman tidak jelas. Heuristic evaluation yang melanggar yaitu visibility, di mana kalimat tidak menarik untuk dibaca karena tata letak dan tampilan tidak menarik untuk dibaca oleh manusia. Solusinya, membuat penataan kalimat lebih rapi dan penegasan pada tiap-tiap bagian. Semisal pada kalimat ditaruh dalam kotak circle dengan urutan yang lebih gelap dan penggunaan font lebih menarik. Next. Pada tampilan logout, terdapat ada tampilan untuk keluar dengan 2 tempat untuk keluar dan batal. Kemudian ada tulisan untuk mengkonfirmasi login, keluar atau tidak. Heuristic evaluation yang melanggar yaitu use reward and user knowledge, di mana kalimat di setiap font dengan warna merah tidak terlalu nyaman dilihat dan tidak sering dilihat. Solusinya, menyamakan warna yang dicantumkan dengan warna merah. Baiklah, selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu untuk tampilan notifikasi. Nah, pada 5 second test-nya itu ada informasi notifikasi. Nah, fungsi dari halaman ini adalah untuk memperlihatkan pemberitahuan mengenai informasi samsat. Nah, selain itu ada juga notifikasi yang berisikan gambar dan juga tulisan. Di sini pada tampilan yang tertera itu isinya terlalu penuh. Nah, jadi dia terlalu penuh dan sulit untuk dicerna oleh user. Kemudian juga ada halaman transaksi yang agak membingungkan karena kosong atau sedang loading. Untuk heuristic evaluation-nya sendiri, berdasarkan prinsipnya itu dia melanggar prinsip yang simplified test. Nah, mengapa dia melanggar prinsip tersebut? Karena notifikasinya itu terlalu penuh dengan gambar dan juga kalimat-kalimat yang terlalu banyak, sehingga tampilannya menjadi tidak terlalu enak untuk dipandang. Solusi yang dapat ditawarkan yaitu pertinjauan notifikasinya dibuat lebih singkat saja dan gambar-gambarnya sebaiknya tidak perlu ada. Jadi bentuk dari jendela notifikasinya dapat diperbagus dengan warna dan juga penegasan yang lebih baik. Next, untuk selanjutnya itu ada tampilan pendaftaran kendaraan.
Untuk 5 second test-nya sendiri, kita melihat ada tombol untuk menambah data kendaraan. Nah, eh, data kepemilikan kendaraan itu kosong dan ada tombol untuk menambahkan data pada tampilan tersebut. Nanti untuk menambahkan datanya itu ada NIK atau nomor induk kependudukan. Juga kita akan menambahkan data-data seperti info kepemilikan dan tombol jaminan. Nah, fungsi dari halaman ini adalah untuk menambahkan data kendaraan yang kita miliki. Untuk heuristic evaluation-nya sendiri, tampilan ini melanggar prinsip visibility. Kenapa? Karena pada data kepemilikan itu tidak ditampilkan informasi apapun. Seharusnya ada informasi yang ditampilkan. Jadi, solusi yang dapat diberikan itu seharusnya pada data kepemilikan itu sebaiknya ditambahkan gitu. Semisal memang tidak ada, maka tambahkan keterangan tidak ada data kendaraan seperti itu. Next, untuk selanjutnya itu ada tampilan metode pembayaran. Untuk 5 second test sendiri dengan banyak pilihan bank. Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi solusi yang dapat ditawarkan pada halaman ini yaitu sebaiknya sebaiknya kita menggunakan fitur drop down dan keterangannya itu langsung diberikan di bawah tampilan bank-bank yang tertera pada halaman tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini kami mengamati tampilan FAQ atau pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Di sini ada 3 pertanyaan yang sering kali ditanyakan beserta jawabannya. Tetapi setelah kami evaluasi secara heuristik itu melanggar aturan visibility. Kalau kita lihat di sini itu letak sangat membingungkan. Karena dalam satu halaman tuh cuma dibuat kayak tuntutan kata dan kalimat, nggak ada pemisahnya. Jadi mungkin untuk solusinya kita bisa memperjelas tiap-tiap poin. Misal satu pertanyaan tuh ada satu poin dengan satu poin. Terus dipisahkan secara grafis juga lah, bukan secara penebalan yang di kalimat. Nah, kemudian untuk yang ke 14 itu ada info samsat. Sini info samsat nih cuman kalau misalnya kita lihat secara per second itu kita bisa tahu ada lokasi peta, nama samsatnya, alamatnya, terus jarak dari kita nih berapa. Tapi kalau kita lihat lebih jauh itu melanggar prinsip heuristik dan Nordman yang mana prinsipnya itu adalah visibility. Karena informasi ini bisa dibilang kurang jelas juga, nggak ada penegasan, ambigu, terus cuman kayak kalimat biasa ya kalau dilihat dari jauh. Mungkin untuk solusinya tiap-tiap samsat ini dibedain lah per poin, atau mungkin di sebelah kirinya bisa ditaruh gambar samsatnya, ataupun setidaknya logo lah. Kemudian untuk yang terakhir itu ada riwayat transaksi. Nah, di sini riwayat transaksi halaman itu full kosong. Ini bisa membingungkan user, di mana nanti user ini bakal mikir, ini kenapa kosong link, apa apa loading segala macam. Jadi selain membingungkan, itu tuh juga kurang nyaman dipandang. Sedangkan nanti bisa lah di background itu ditaruh tidak ada data. Kemudian untuk yang terakhir itu ada interface pengaduan. Di sini fungsinya adalah untuk sebagai customer service, terus sudah ada logo. Untuk misalnya ditekan logo itu nanti bakal berlanjut ke pesan yang mengarah ke admin si Samsat nih. Nah, tapi di sini logo ini itu seolah kayak cuma logo aja, nggak ada keinginan lah misalnya kita tengok itu untuk tekan tuh. Jadi untuk solusinya mungkin di sekitaran logo itu bisa dikasih perbedaan warna. Ya, tombol yang di paling bawah tuh yang warna biru mungkin seperti itu. Terus pun setengah tuh ada customer service, web email segala macam itu memenuhi satu layar dan itu mungkin agak kurang enak dipandang. Mungkin itu saja penjelasan dari kami terkait masalah aplikasi Signal Samsat ini yang sudah kami evaluasi dan tes. Mungkin itu saja. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.